dahulu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada pagi ini. Kami akan membawakan sebuah pertunjukan teater berjudul Lucu Kasaru. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan terima kasih agar kita semua dapat menikmati pertunjukan dengan nyaman. Kami mohon untuk mengindahkan pengumuman berikut ini. Pertama, diharapkan untuk mematikan atau memberi salep soal Anda. Kedua, dilarang untuk membuat kegaduhan atau suara bising. Baiklah, kalau begitu, selamat menikmati. Pada zaman dahulu kala, ketika kehidupan masih sederhana dan damai, terdapat sebuah kerajaan bernama Pasir Bata. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya, bernama Prabu Tapa Agung. Namun, kebahagiaan ini terancam ketika sang raja jatuh sakit. Beliau harus menunjuk seorang pewaris untuk melanjutkan kepemimpinan kerajaan. Akankah pilihan beliau jatuh pada putri mahkota yang sombong, atau putri mahkota, atau putri bungsu yang berkati? Dari sinilah kisah ini bermula. Sebuah kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan perjuangan untuk menemukan kebenaran. Sepertinya waktuku sudah tidak banyak lagi. Jika aku tidak ada, siapa yang akan mengatur keseimbangan di kerajaan ini? Sudah saatnya untukku menentukan pewarisku antara Purbarara dan Purbasari. Siapa yang harus kupilih? Purbarara, dia anak pertamaku. Menurut tradisi, dia yang seharusnya menjadi pewarisku. Tetapi sifat yang sombong membuatnya tidak cocok untuk menjadi pewarisku. Baiklah, aku akan memilih Purbasari untuk menjadi pewarisku. Nyatanya rakyat-rakyat juga suka padanya, dan dia juga memiliki hati yang sangat baik. Pengawal, tolong panggil Purbasari kemari. Baik, Prabu. Ada apa, Ayah? Putriku, ayahmu ini sudah tua dan sakit-sakitan. Sudah saatnya digantikan. Aku memilihmu untuk mewariskan tahta kepadamu. Tapi mengapa aku, Ayah? Kan Purbasari, Purbarara jauh lebih berhak untuk melanjutkan tahta Ayah. Ayah tahu, tapi kamulah yang lebih cocok karena kamu memiliki hati yang sangat baik. Dan rakyat-rakyat juga suka padamu. Tapi baiklah jika itu keinginan Ayah. Tak sengaja lewat, Indrajaya pun mendengar kabar tersebut dan akhirnya melaporkannya kepada istrinya.
Dia tak pantas sebagai raja. Dia telah melanggar para pendahulu. Aku juga tidak habis pikir dengan si tua itu. Bisa-bisanya dia memilih Purbasari. Padahal akulah yang lebih baik dari dia. Tapi sepertinya aku ada rencana. Apakah itu sayang? Ikutlah aku, nanti kamu tahu sendiri. Mereka berdua pun pergi ke sebuah rawa untuk menuju dukun bernama Nironde. Permisi, apakah ini rumah di Rode? Iya. Apa yang kau lakukan? Mau menikah sekarang? Bukan, Mau menjadi kaya? bukan. Lagian saya udah kaya. Ah, sombong sekali kau. Jadi apa yang kau ingin dari sini kan? Jadi adik saya merebut tata saya nih. Saya ingin adik saya diusir dari kerajaan ini. Dasar manusia biasa. Kita sudah akan membuatkan ramuan khusus untuk ini dia ramuan khusus yang kau minta untuk adik. Cairan ini akan membuat adik bergeluk rupa dan baunya sangatlah menyengat. Terima kasih nih. Sayang, apakah ini tidak apa-apa? Lalu apa yang harus kulakukan kalau tidak melakukan ini? Baiklah. Akhirnya, Purbaya dan tetapinya kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Purbaya menemui Purbasari dan pesannya yang jahat. Halo adikku tercinta. Kamu kelihatan kelelahan hari ini. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, Kak. Ada apa kemarin? Ini kakak bawakan minuman untuk kamu. Wah, tidak perlu repot-repot, Kak. Aku hanya sedang baca buku. Tidak apa, minumlah agar kamu merasa segar. Wah, segar sekali, Kakak. Terima kasih, Kakak. Kak, juga Pak, ini aku ingin ke kamar untuk beristirahat. Purbasari, kamu kenapa? Tolong, Purbasari pingsan. Purbasari, ada apa? Ayah, tolong Purbasari tiba-tiba pingsan.
Swok Batara untuk menetapkan Purbasari ke pusat pengasingan. Tapi karena posisi pewaris tanah kosong, Purbasari pun diangkat menjadi pewaris tahta. Awan mendukung kerajaan, tipu daya telah dilancarkan, dan sang putri Purbasari ingin ditutup dengan orang menikah. Diusir dari Singadana, apakah ia mampu beli? Beberapa hari kemudian, akhirnya Patih Wong Batara dan Purbasari pun sampai ke pusat pengasingan. Kita telah sampai, Tuan Putri. Mohon maaf, saya harus melaksanakan perintah sang prabu untuk mengantarkan Anda ke tempat ini. Ya, apa? Terima kasih Patih, itu sudah menjadi kewajiban. Jadi, ini adalah tempat tinggal sementara untuk Anda, Tuan Putri. Mohon maaf, kalau tempatnya kurang nyaman. Apa Patih? Kalau begitu, saya akan kembali ke sini tiap minggu untuk mengantarkan Anda makanan, Tuan Putri. Baiklah, terima kasih Patih. Saya izin pamit untuk kembali ke kerajaan, Tuan Putri. Baik, hati-hati jalan lagi. Saatnya jam 5.05. It's time to begin the God's plan. Akhirnya jadi juga makananku. Makananku. Berhentilah. Kembalilah makananku. Tadi aku kelaparan. Jadi ketika melihat makananmu, aku jadi langsung mengambilnya. Siapa kamu? Mengapa kamu bisa berbicara? Kamu jangan siluman ya? Sebenarnya aku tersesat. Aku dikutuk menjadi lutung dan diusir dari tempat tinggalku. Begitu ya. Nasib kita sama ya ternyata. Aku juga ditutup dan diusir dari kerajaanku. Oh iya, kenalin nama aku Purbasari. Kamu sepertinya gak punya nama ya? Tapi karena kamu terlahir atas sapi hutan, bagaimana jika aku memanggilmu dengan Lutut Kasar? Oh iya, tadi kamu bilang suka apa ya? Bagaimana jika makan bersamamu? Baiklah, Purbasari. Mari makan. Semenjak saat itu, Lutung dan Purbasari berteman dan semakin dekat. Suatu hari, Purbasari menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Malamnya, Lutung pun berdoa kepada Tuhan agar kutukan tersebut diangkat dari Purbasari. Ya Tuhan, setelah mendengar kisah Purbasari, hamba menjadi sedih. Tolonglah hamba Tuhan, tolonglah Purbasari.
buatlah kolak pisang dari air pot itu. Lalu bilah kepada Purbasari. Baiklah, terima kasih Raden. Purbasari! Purbasari! Iya, ada apa tuh? Kemarilah. Wah, apa itu mas? Aku buatkan kolak spesial untuk kamu. Minumlah. Wah, ternyata aku bisa masak ya. Kita ambil dulu. Purbasari! Purbasari! Kamu kenapa Purbasari? Halo Purbasari! Bangunlah Purbasari! Kukira kau mati tadi, Purbasari. Tidak, sepertinya aku hanya pingsan karena kolak-kolakku itu nggak enak. Ya sudah, maafkan aku Purbasari. Tidak apa-apa tuh. Bagaimana jika aku mengambilkan dulu makanan? Boleh? Baiklah, tunggu sebentar ya. Tapi nih, lapar, Purbasari bikin aku makan. Lama banget sih Purbasari. Jadi lapar kan ini? Aduh. Malamku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Purbasari kok mana ya? Di mana makanannya? Ada. Maaf, bukan tunggu ya. Makanan. Enak sekali. Iya, mari kita makan. Oke, makan. Purbasari! Lihatlah, kutukanmu sudah hilang. Wah, iya, ternyata aku benar. Bagaimana bisa ya? Cantik sekali. Bagaimana itu bisa? Aduh, Mungkin tadi gara-gara kolakku. benar juga. Bagaimana jika aku bentar lagi? Mana tahu bisa menyembuhkanku dari ketukanmu. Andai saja Purbasari, andai saja kolak itu bisa menyembuhkanku. Tetapi aku, kutukanku ini hanya akan hilang jika aku telah menemukan kekasih hatiku. Begitu ya, Untung. Semoga kau segera menemukannya. Semoga saja Purbasari. Sudah yuk. Suatu hari, Pati menepi janjinya untuk menjemput dan membawakan makanan untuk Purbasari. Akhirnya saya bisa kembali ke sini lagi. Tuan Putri, maafkan saya Tuan Putri. Saya terlalu lama meninggalkan Anda. Sampai-sampai Anda menjadi lutung seperti ini. Maafkan saya Tuan Putri.
Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya kira Anda telah menjadi lutung. Tidak mungkin ada saja kalau ini. Kenapa dia untuk dia yang menemaniku selama di sini? Untung dia adalah pati utusan dari kerajaan. Oh iya pati. Ada apa di sini? Oh iya, Anda tahu Tuan Putri, pekerjaan saya semakin banyak di kerajaan. Akhir-akhir ini banyak rakyat yang protes terhadap kelakuan Sang Barara yang sekarang menjadi ratu di kerajaan. Tuan Putri sudah hilang. Oh iya. Mungkin itu mujizat dari Tuhan. Ya kan aku? Lutung bebas. Kalau begitu, karena ketuban Tuan Putri sudah hilang, maka mari kita kembali ke kerajaan. Tapi aku merasa tidak berhak untuk kembali ke sana lagi. Lagipun aku sudah nyaman di sini. Tapi kita butuh Tuan Putri untuk menjadi ratu di kerajaan dan bukan Barara. Bagaimana ya? Aku takut perubahan kembali dan terlibat seluruh kerajaan. Ada baiknya Tuan Putri kau kembali ke kerajaan saja, karena pemimpin yang sekarang kan menjengkelkan. Itu ya, tapi seperti yang bilang tadi, bagaimana jika kutukanku menyebar? Tenang, akan kubuatkan kolak yang banyak. Ada saja kalau untuk. Baiklah, aku akan mencoba untuk kembali ke sana. Kalau begitu, mari kita kembali ke kerajaan. Baik. Pati Wokbatera pun mengatakan Purbasari dan untuk kembali ke kerajaan. Tibanya di kerajaan, Purbasari dan rombongannya disambut dingin oleh Purbasara. Hah, lihat, siapa sangka kutukanmu bisa sembuh. Sekarang apa yang ingin kau lakukan di sini? Aku ingin merebut hakku kembali sebagai ratu di sini. Coba aja ambil, tapi kuberikan kau dua syarat untuk bisa kembali ke kerajaan ini dan mengambil tahtamu. Baiklah, apa saja sangat betul. Syarat pertama, karena kamu akan memimpin kerajaan ini, kamu harus hafal dengan pedoman kerajaan ini, Pancasila. Kakanda tidak salah memberikan syarat. Semua rakyat kan sudah tahu dengan pedoman itu. Ya sudah, ayo ganti. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Indonesianya adil dan beradab. Tiga, persamaan Indonesia. Empat, keadilan mengikuti aturan penggunaan dan kesehatan keluarga. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah. Syarat selanjutnya, kau pasti tidak akan bisa memenuhinya. Syarat kedua, kita akan beradu ketampanan pasangan kita. Ayo kekasihku, tunjukkanlah ketampananmu. Baiklah. Buat Purbasari malu. Thank you.
Purbasari seberapa tampannya Kang Indrajaya. Sekarang tunjukkanlah pasangannya. Kakanda sebenarnya dia kasihku. Lutung, kau melawan ketampanan Akang Indrajaya dengan seekor lutung. Kau bercanda Purbasari. Dia sebaik itu. Ternyata Lutung Ketulat bukan tanpa alasan. Dia tidak toleran, melainkan ingin berdoa. Ya Tuhan! Ya Tuhan! Karena aku telah menemukan pasanganku. Ubahlah diriku sekarang. Oh. Bagaimana penampilanku tadi, wahai Purbasari? Kamu siapa? Mengapa aku tiba-tiba di sini? Purbasari, ini aku, kutukan Sarung. Seperti yang kau lihat, kutukanku sudah diangkat. Dan satu hal lagi yang aku beritahu padamu. Sebenarnya aku memiliki nama. Namaku adalah Guru Minda. Wah, ternyata wujud aslimu teman sekali ya. Siapa pria tampan di sebelahmu itu Purbasari? Aku adalah Lutung yang baru saja kau hina. Karena sekarang Purbasari telah memenuhi 2 syarat yang kau berikan, kau harus menepati janjimu untuk memberikan tataku kepada Purbasari. Mohon maaf, kenapa Purbasari? Tolong jangan usir aku. Usir aja si Indrajaya yang mengutukmu. Kenapa jadi aku? Sudah, maafkan kami berdua. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita fokuskan pada masa sekarang dan memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Terima kasih banyak Purbasari. Oh iya, betul. Kau ini kan sudah terlepas dari kutukanmu. Lalu siapakah yang menjadi pendamping hidupmu itu? Bukannya itu maksud Purbasari. Kamu yang bilang kalau kamu adalah kekasihku. Tapi aku berkata begitu karena aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk menyelesaikan syarat kontrak aku. Kalau begitu Purbasari, maukah kau menjadi istriku? Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Siapa yang bangun berarti bahagia. Oke, berdiri dulu, semuanya kumpul di sana.
Ya, terima kasih ya kelompok 1 ya, kelompok sarung. Bagus sekali ya tadi ya. Terima kasih. Maksudnya Terima kasih. sesuai ekspektasi ya. Ya, ada pasti bagus ya. Bagus sekali ya. Tadi juga unsur komedinya banyak ya, sampai Pak Aryo dan Ro sampai nangis. Totalitas dari kalau kita bicara si Pati itu nyindir juga mukanya nanti. Dari yang Pak. Tambahin aja sedikit ini ya, apa tadi ketika adegan dukun ya, memang rada gelap ya Bang? Itu sebenarnya kesalahan teknis, harusnya itu lampunya tuh nggak seredup itu, maksudnya terang juga. Cuman nggak tahu tiba-tiba Berarti miss ya tadi ya, seharusnya lebih terang lagi ya. ya Kalau terlalu lampu gelap Iya. kan tadi mimiknya nggak kelihatan mimik tiba-tiba mukanya. sendiri. Kalau tadi pas dicoba sebelum mulai itu sebenarnya terang, tapi tiba-tiba terang. Itu ya miss ya berarti ya. Kan kalau lebih terang lagi kan kelihatan mimik mukanya seperti apa. Ya. Itu aja sih pengalamannya tadi. Sedikit nambahin gitu. Oke, secara keseluruhan kenangan kelompok 1 sepuluh bagi 2. Oke, sekali. Dari segi background, dari segi tata panggung cukup sederhana tapi mengena. Ya, itu yang kami harapkan memang dari segi kostum pun juga sederhana tapi bisa membuat kita itu lebih berkesan. Nah, jadi tidak usah yang mewah-mewah, apa yang ada di sekitar kita yang kita gunakan. Itu kalau kita punya ide, kita asah kreativitas kita akan muncul seperti ini tadi. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan para pemain ketika membawakan karakternya, oke. Cuman tadi yang sedikit saya ini memang karakternya dibuat seperti itu atau memang pengen ketawa purba-rara. Jadi pengen ketawa terus atau nggak bisa nahan tawa. Oh, nggak bisa nahan tawa. Saya kira tadi ini memang karakternya ini apa ya? Memang pengen ketawa, dibuat ketawa, pengen ketawa atau memang nggak bisa nahan ketawa. Ada yang memang dibuat. Ada yang dibuat seperti itu, ada yang memang nggak bisa nahan tawa. Oke. Ya, mungkin suatu saat misalkan kalau mau berakting lagi seperti itu bisa lebih di apa ya, dilatih lagi ya, lebih baik lagi. Oh, mana scene yang memang karakternya harus dibuat karakter ketawa, pengen ketawa, ataupun memang karakter harus memang anggun atau karakter yang tegas dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian betul tadi yang ketiga, kemudian betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aryo ketika Mbak Dukun, ya, ketika Mbak Dukun tadi saya kira malah lampunya itu merah, itu akan menang kalau pakai lampu merah. Jadi kan lampunya yang ini kan agak kuning ya, apa? Yang dog warna dog kan kuning kan. Itu mungkin kalau tadi sepertinya ada lampu merah juga kan. Nah, itu misalkan disorotnya pakai lampu merah, itu akan lebih mengenang. Kesan dunia perdukunan itu kelihatan. Oh, setuju. Gitu ya. Apa gimana kalau dicari lagi? Ya, sim batu kan diulangi. Karena memang biasanya memang kalau di suasana di dunia perdukunan dia memang gelap, tapi gelapnya itu gelap yang apa ya, serem gitu. Jadi kalau dikasih lampu merah itu akan lebih mengenai. Ya, tapi secara keseluruhan oke, di
Dan tadi saya agak-agak yang apa ya, dari musik yang asal mulanya musik di tahun-tahun berapa ujuk muncul tahun 2000-an gitu ya, tahun-tahun sekarang ya boleh juga diberi unsur seperti itu, tapi memang tidak menghilangkan unsur dari keaslian. Oke, secara keseluruhan Jadi saya pengen tanya deh. Kejaki ya, kamu ngecit berapa hari? Iya, di mana situ? Enggak sih, Oh, di Mas. di rumah. Itu aja. Dari Miss Ica mungkin ke make up ya, appreciate banget pasang ini kan totalitas. Emang gak mirip dari sana juga? enggak juga. Nggak make up aja apa harusnya ya. Oke, jadi apa namanya, mungkin si barang ini kan dia karakternya villain nih. Mungkin bisa make up juga, lipstiknya merah gitu kan, alisnya kayak kedang mati bunga gitu. Nah gitu, jadi bakal lebih kerasa gitu villainnya. Atau mungkin si lajunya tadi mana tadi? Ya tadinya sakit, kasih concealer di bibirnya tuh biar pucat gitu, kasih apa, bawah matanya menghitam gitu kan, sakit gitu kan. Nah gitu, detail-detail Tapi kecil juga kayak gitu. ada sedikit ya rasanya yang kayak sama kayak malah tawa ya tadi ya. Itu Pak, itu Pak. Oh, itu Pak. Kalau Pak malah enggak gitu tadi Pak. Oh. Itu aja sih. Overall Ini capek, master ya. Kenapa nggak masak sekalian? Kan mau biar halus mulus. Kan ada masker yang mungkin. Harapannya memang seperti itu ya, maksudnya suka jualan kan ada yang pakai topeng lah, kayak kelihatan ininya seperti apa. Baju baru itu brewasnya jambutnya kan loh. Masker juga. Iya. Oke, prajurit mungkin kurang apa ya, di make up sedikit lah, dikasih agak sangat-sangat gitu, apa terus tadi suaminya Purba Prata tadi sih, jadi seharusnya yang kamu diberi gorden atau jadi ini kelihatannya yang di make up yang tertentu, kemudian yang prajurit, kemudian dia tadi kamu make up tadi? Iya, tapi kurang kelihatan tua Kayaknya karena ini kulitnya besok masuk. Ya mungkin make upnya kurang tebel juga, garis-garis tuanya gitu kan kurang tebel, jadi ketika kamu berkeringat pun hilang. Ya mungkin misalkan kok ada seperti ini, kegiatan seperti ini, itu juga harus dipersiapkan memang di bagian make upnya. Tadi keaslian dari tutur pasaran tadi seharusnya pun si ya itu juga sama, seharusnya agak entah itu dibedakan atau apa biar lebih kelihatan kegantengannya itu lancar gitu. Jadi nggak sepolos itu ya. Oke, secara keseluruhan oke. Terima kasih sudah mempersiapkan, sudah melakukan kegiatan kelas ini dengan semaksimal mungkin ya. Mungkin untuk pemberian saran, komentar dan apa ya, ini tadi sudah cukup. Mungkin mulai dari pertanyaan ya, nanti silakan dari sesi pertanyaan tanya jawab, silakan nanti berdiri maju satu langkah ke tengah, nanti bisa menjawab urut mau sensei, Subi,
Enggak, maksudnya yang disampaikan apa? Oh, baca itu Pak. Ya, kalau di skripnya di sini ronde. Ini ronde. Ini ronde. Kalau menyaksikan yang pola ya jadinya. Pola ya jadinya. Jadi apa? Jadi ada. Itu sengaja atau memang? Sengaja. Air ruang kan. Jadi awal itu harusnya tuh dia bahasanya berendam di air telaga. Dia sih muncul di ruang telaga itu pas dia doa. Cuman kami ubah supaya gampang setnya aja. Biar gampang. Iya. Terus ini juga secara keseluruhan bagus, kerjasamanya juga saya lihat bagus. Dan yang enak bagiannya jihad ya. Setelah siapa Nazam dengan begini tinggal bagiannya jihad menikmatinya. Oke, sekarang bagian pertamanya ya. Ini yang nyusun laporannya siapa? Individu atau Andika ya? Iya. Dia nyusun laporan. Oke, jadi saya lihat laporannya di bagian anggaran biayanya. Totalnya berapa? Yang kamu ingat? 363.000 rupiah. 3.000. Ya, itu sudah semua bahan ya. Ya. Semua bahan sudah ditambahkan di sini dalam bentuk tabel. Di tugas individu yang Pak Fir kasih itu untuk bisa dibuat per properti ya, sudah saya sampaikan per properti. Jadi yang dikirim tidak sama dengan ini ya. Per properti. Jadi properti apa saja yang kalian buat, yang kalian gunakan? Oh, berarti kayak listrik pohon doang, terus pohon, terus ada mungkin kayak kain gitu ya, kayak untuk atau langsung singgah sana langsung aja gitu. Nah, berarti itu langsung kita rekayasa apa atau mengira-ngira harganya berapa gitu? Mengira. Jadi misalkan kalian buat pohonnya dari apa kalian buatnya? Sama cat. Sama cat. Berapa untuk satu pohon? Berapa lembar kardus yang kalian gunakan? Satu kardus besar jadi satu pohon. Tidak ada tambahan lain. paling ada sedikit apa kayak sate buat berdirinya sama cat. Nah itu kira-kira harganya berapa? Itu berarti masuk bahan-bahannya juga. Se-M-Pak. Satu pohon. Oh, oke. Jadi satu pohon berapa? Se-M-setengah. Oh katakan 7.500. Nanti yang ditampilkan di tugas individunya harga properti yang kalian jual. Nah supaya itu apa itu namanya? Individu. Topeng masih. Apa? Topeng. Topeng. Bukan itu topeng ya. Kalau topeng kan Wah. penutup muka. Itu ditulis saja. Ya, itu jutaan lah. Saya suruh dia bisa. Punyanya Mas Opa ini. Perendahan Mas Opa. Ada jurusan ya? Iya, pernah bikin 50 jutaan deh dulu. Jadi yang nanti yang dikirim di saya belum kirim link ya? Belum. Udah. Yang dikirim di satu sama sudah dikirim. Ini kelihatannya belum. Nanti saya kasih linknya yang dikirim itu ya cara propertiesnya. Properti ini. Tapi masuk seperti kampung juga ya, yang dipakai oleh apa juga ya. Kayak tadi kan ada makanan gitu. Makanan. Ya tadi kan ada. Oh iya. Tadi yang dibuat makanan Bersari ya. Ada kostum ini yang sewa? Enggak ada. Semuanya pakaiannya sendiri. Memang biaya totalnya 363.000 ini. Ya, kira. Perkiraannya efisien sekali. Terima kasih. Itu saja saya menekankan tugasnya biar individu per properti. Ini juga tapi ininya sama Pak harganya. Apa? Harganya berarti totalnya juga sama seperti itu. Bisa beda. Tergantung yang digunakan ada kardusnya misalnya. Maka
kamu nyewa berapa? Ini tuh minjemin balik satu sih. Jadi kelas periode satu tuh nyewa saya kan kebetulan anggota teater kan. Jadi saya bisa minta izin ke itunya ke kantor pemilihannya buat minta yang dari teater di kantor pemilihan itu. Cuman kayaknya itu katanya sewa juga. Tapi sama ketua koordinatornya periode satu sama cowok dia belum dikasih tahu. Jadi masih minjem dulu. Posisinya masih pinjam. Cuma nanti itu bakal bagi dua. Oke. Dan masih biayanya. Ya, biaya. Sekarang masih seperti ini. Ya, dari kami itu saja. Terima kasih. Masih satu-satu mulai dari bisa.
saged dipun wangsuli setunggal bawa setunggal miturut para kadang ya. Paham sudah? Teman-teman ada yang paham tadi sebelum bertanya? Apa dah? Jadi teman-teman hanya akan mempertanyakan pertanyaan dan pertanyaan sama. Terus? Menurut para pananggih ya menurut masing-masing individu ya. Oke, menurut para kadang piwulangan menapa ingkang saged dipun pendhet mawi awake dhewe nalika nglaksanakake kegiatan menika, kegiatan drama sandiwara menika wiwit saking persiapan dumugi pementasan ing dinten menika. Apa ya? Piwulang ingkang mesah Apa? pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan dari latihan sampai dokumentasi. Ya, betul. Yuk. Saya itu ini sebelum itu mohon maaf semuanya. Jadi itu sebenarnya persiapan kita itu saat saya di sini itu saya baru mulai benar-benar mantau itu 2 minggu sebelum pementasan karena ada acara alam kemarin dan lain-lain. Jadi saya belum sempat menengok kegiatan pementasan sini. Lalu saya juga mungkin mau tanya ke Kaisar juga yang salah bantu saya selama saya nggak ada, itu cuma kasih Kaisar. Nah setelah itu saya langsung merasa gak enak dan oke saatnya saya berfokus lalu saya berbagi semuanya dari yang saya mungkin dari yang saya panggil latihan ulang maksud saya hubungi yang kayak gitu. Terus mengisi paling ya yang menurut saya yang perlu dibilang itu kesempatan master dari yosnya itu mantauin juga mantauin dan ini apa mungkin kayak kalau saya sudah selesai langsung saya mantau si casting yang kayak buat Kaisar itu saya deteksinya tuh baru-baru ini. Nah seharusnya mungkin dari lama Apa yang kamu saya dapatkan yang saya dapatkan dari melaksanakan ini saya belajar apa sih yang gue jika menjadi seorang pemimpin bagaimana jika yang jadi saya kayak bagaimana handle-nya terus juga ngatur waktu juga yang lebih baik lagi karena kalau misalnya saya sendiri ngatur waktu dengan baik ini udah ambiar dong gitu. Kalau dari saya sendiri ya, ini dari pengalamannya atau dari cerita si teman-teman. Nah, kalau saya Widi hanya bertanya di kegiatan saja. Kira-kira seperti itu sih. Kalau kegiatan apa Pak? Kita sudah sama ya. Saya sebagai di sini itu koordinator utama, lalu sutradara, sama narrator. Itu yang 3 poin pentingnya itu yang benar peran di sini. Narator ya. Tapi sebagai narator ya ada berapa scene ya? Kita tahu. Itu ada 7 scene. Oke, itu hasil tadi. Tiga. So, as a main coordinator, what are your responsibilities to be exact? I think it's all of them. For the section properties, the actors, and etc. Like for me, I'm a split to coordinator. Me as main coordinator and actors coordinator. So I practice all the actors, and then Kaisar for the properties coordinator. So he manages the coordinator. She manages the properties. Like
what soon they make like competition like make a tree or something, and I forced to Kaiser, and then she and the team make it. Alright, good. That's it. Thank you. Thank you. Selanjutnya 311 selanjutnya. Makasih. Ya mungkin kalau keluar nanti jika ada bisanya kalau keluar bukan mungkin pertanyaannya apa? Ya kalau dari sini ya ada deh. Ada deh. Yuk lanjut. Yes. Agak keras juga. Persiapan aktor dari tugas Ulangan pertama yang harus dibuat sudah tiga. tetap sabar walau sedang dalam musibah atau ujian. Mereka menawi wonten ing salebetipun cerita. Itu kalau ada di dalam cerita. Menawi wonten ing salebetipun kegiatan menapa ingkang silakan dari. Kalau di kegiatan saya sendiri mungkin dari bagian ya kelompok komunikasi Perannya apa saja? saya jadi guru pindah. Guru pindah ya. Perwatakannya gimana? Karakterisasi. Dia tegas, masih ada